Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah tahu Xiuyan bisa melukai jantung birunya, Tianxun masih berencana untuk melarikan diri. Namun tepat ketika dia bergegas untuk melarikan diri, tiba-tiba sebuah tangan memegangnya erat-erat jantung birunya. Xiuyan membuat Tianxun tidak dapat bergerak. Pertarungan kali ini antara saya dengan Raja Roh sudah berlangsung sengit, jadi tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera saat ini. Sekarang, salah satu antara saya dan Anda harus mati sekarang. Xiuyan berkata dengan dingin. Jelas, meskipun Xiuyan juga berlumuran darah dan diselimuti gas hitam yang mengandung racun dalam tubuhnya. Namun setelah dia menelan pil pemecah racun Tianling, dengan cepat efek obat mujarab ini langsung mengeluarkan racun dari tubuh Xiuyan. Adapun alasan mengapa Xiuyan tidak meminum obat mujarab ini setelah dia diracuni, sebenarnya Xiuyan melakukannya dengan sengaja. Jelas Xiuyan hanya ingin menipu Tianxun bahwa Xiuyan juga sudah berada di akhir pertarungannya. Jadi Xiuyan sengaja membiarkan Tianxun mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu, hanya untuk mengungkap kekurangannya. Jadi dengan cara ini Xiuyan dapat memiliki kesempatan untuk menghancurkan hati biru hanya dalam satu gerakan. Sekarang setelah efek pil penawar racun mulai bekerja mengeluarkan racun dari tubuh Xiuyan, cedera Xiuyan yang sangat serius mulai pulih secara bertahap. Setidaknya Xiuyan bisa mengangkat tangannya saat ini untuk menangkap hati biru Tianxun. Pada saat ini ada bekas tusukan belati yang dalam di jantung biru Tianxun, sehingga darah biru terus mengalir keluar dari jantung tersebut, yang membuat jeritan melengking Tianxun terdengar. Namun setelah darah biru terus mengalir, jantung Tianxun secara bertahap mendapatkan kembali warna merah darahnya. Pada saat yang sama, Xiuyan langsung menggerakkan pikirannya, kemudian kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung menyapu ke dalam jantung Tianxun. Anda tidak bisa membunuh saya. Jika Anda membunuh saya sekarang, Tuan saya pasti akan segera menemukan Anda. Tianxun berkata dengan suara yang dalam. Jelas sekarang dia hanyalah jiwa rapuh yang tersisa, jadi tentu saja dia tidak tahan dengan penindasan kekuatan jiwa Xiuyan. Segera Xiuyan langsung memaksa jiwa Tianxun dari jantungnya, dan Xiuyan juga tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Lagi pula, ini bukan waktunya berbicara omong kosong dengan Tianxun. Dengan cepat, Xiuyan mengangkat tangannya untuk meraih jiwa Tianxun. Kemudian dia langsung memasukkannya ke dalam panci penekan jiwa. Adapun jantung Tianxun, untuk sementara, Xiuyan juga memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Karena meskipun Xiuyan tidak tahu apakah jantung Tianxun berguna atau tidak, tapi dia merasa belum terlambat untuk mempelajarinya di masa depan. Karena meskipun gambarnya pendek, namun secara kasar, Xiuyan masih bisa melihatnya. Setelah Xiuyan benar-benar memusnahkan Tianxun dan mengambil jiwanya, maka pertempuran ini akan segera berakhir. Namun itu juga dapat dianggap setelah Xiuyan memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dia telah menyelesaikan salah satu tujuannya. Sekarang satu Raja Tianxun telah tersingkir dan sisanya tinggal Ningyo yang pandai menggunakan racun. Xiuyan bergumam dalam hatinya, karena meskipun pil pemecah racun Tianling cukup efektif, namun pil tersebut tidak mungkin menghilangkan semua racun dalam waktu singkat. Bagaimanapun meskipun avatar Dewa Asri Xiuyan sekarang sudah menerobos Dewa Asri 8 bintang, sehingga kekuatan tubuh fisiknya bertambah kuat, namun dia masih rentan terhadap racun. Pada saat ini, Xiuyan masih berdiri di arena pertandingan, kemudian gas putih terus keluar dari tubuhnya, sehingga luka-luka yang dideritanya perlahan-lahan pulih. Meski begitu, Xiuyan bisa pergi dengan menggunakan sayap Dewa Bela Diri di belakang, jadi Xiuyan langsung bergegas kembali ke lantai 3. Segera Xiuyan langsung duduk bersila di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas Xiuyan ingin segera memulihkan diri.
Meskipun ada sedikit gangguan, tapi hasilnya tetap sama. Jadi selamat kepada Jonggu Doshi atas kemenangannya. Pada saat ini, suara nyaring terdengar di seluruh area pertempuran yang membuat tiba-tiba terjadi keributan di kursi penonton. Sekarang ada banyak orang yang sangat marah meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan mereka. Namun sekarang suara penghinaan mereka keluar tidak ada habisnya. Tapi ada juga bagian yang menggembirakan. Dan orang-orang ini adalah yang bertaruh pada Jonggu. Bagaimanapun tantangan ini merupakan pertaruhan besar. Bahkan jika mereka tidak bertaruh banyak, keuntungannya tetap luar biasa. Pada saat ini Jonggu berdiri dengan bangga, hanya saja dia tidak menunjukkan ekspresi gembira apapun. Sebaliknya dia tampak tenang dan perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap cincang di lantai pertama. Tepat ketika keduanya saling memandang dari kejauhan, saat itulah Jonggu tersenyum sopan. Kemudian dia sedikit mengepakkan tinjunya dengan hormat. Karena Jonggu Doshi memenangkan tantangan ini, maka semua budak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah milik pemenang. Suara pembawa acara terdengar lagi. Setelah Cincang mendengar ini, jelas dia tidak bisa duduk diam lagi. Bagaimanapun budak dewa kalah langkah ke-9 telah terbunuh. Sekarang dia harus memberikan Longbeo kepada Jonggu. Bagaimanapun Longbeo adalah budak dewa yang paling Cincang banggakan saat ini. Jadi Cincang tentu saja sakit hati jika harus menyerahkan Longbeo. Jonggu Doshi, bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini secara pribadi? Cincang langsung berkata. Mendengar itu Jonggu langsung mencibir. Karena pada saat ini Cincang benar-benar kehilangan kekuatan sebelumnya. Dalam tantangan ini, dia awalnya ingin mengambil budak dewa Jonggu. Sekali lagi untuk menekan Jonggu yang hendak bangkit, tapi sekarang tantangan ini justru membuat Jonggu benar-benar menjadi terkenal, sehingga peluang Cincang menjadi sangat buruk. Bagaimanapun, Jonggu akan mendapatkan banyak poin kontribusi dari aula budak dewa. Pada saat itu dia dapat menukarnya dengan budak dewa yang lebih kuat, jadi Cincang merasa tidak akan mudah menghadapi Jonggu lagi di masa depan. Jika Cincang Doshi ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Jonggu berkata sambil tersenyum. Jelas Jonggu secara alami tahu bahwa Cincang tidak akan mau menyerahkan Longbeo. Namun Jonggu juga tahu setelah pergi dari aula budak dewa, maka akan sangat merepotkan jika tidak ada yang memberikan keadilan. Mendengar itu, wajah Cincang menjadi gelap. Jelas Jonggu tidak berniat membiarkannya menuruni tangga. Karena aturannya seperti ini dan Cincang tidak boleh keluar. Lagi pula tidak ada yang bisa melanggar aturan aula budak dewa. Jika tidak, meskipun dia adalah seorang petinggi alam dewa iblis abadi, tidak akan ada pengecualian sama sekali. Jadi Cincang pasti akan dihukum. Jonggu Doshi, Anda telah memiliki budak dewa yang sangat kuat. Jika dipikir-pikir, sayalah yang benar kalah dalam pertempuran ini. Jadi bisakah Jonggu Doshi menyerahkan budak dewa Longbeo kepada saya? Dan saya bersedia menggantinya dengan poin kontribusi sebagai kompensasi. Cincang berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Cincang merasa sangat tidak nyaman saat ini untuk menjaga Longbeo di sisinya, dia masih meletakkan tubuhnya dan memaksakan senyum di wajahnya. Mendengar itu, Jonggu tiba-tiba tampak berpikir karena Cincang masih percaya diri bahwa jika dia dikalahkan dengan kekuatannya sekarang, tidak peduli apa, Jonggu masih tidak berani menyinggung perasaan sepenuhnya. Saya sudah lama mendengar tentang budak dewa Cincang Doshi. Sekarang saya tidak memiliki banyak budak dewa yang dapat saya gunakan. Jadi saya hanya bisa meminta Cincang Doshi untuk menahan rasa sakit dan melepaskan Longbeo budak dewa Anda. Jonggu berkata dengan tegas. Lagi pula sebelumnya Jonggu telah mendapat pesan dari jiwa Xiaoyan bahwa dia tidak boleh melepaskan Longbeo. Dan dia juga telah melihat pertarungan Xiaoyan yang bahkan Xiaoyan bisa mengalahkan orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jadi apalagi yang harus ditakuti Jonggu? Namun pada saat ini Cincang yang berbicara, sepertinya dia tidak takut sama sekali.
Bahkan postur tubuhnya semakin tegak, dan pernyataan yang meremehkan adalah cerminan kepercayaan dirinya. Yonggu Doshi, jangan lakukan hal-hal sampai mati. Jika tidak, jalan ke depan Anda tidak akan mudah. Cincang sudah sangat marah saat ini. Dia bahkan lupa bahwa ada Yuyan di sebelah Zhonggu. Apa yang dikatakan Cincang Doshi memang benar, karena jalan saya tidak pernah mudah, karena saya memilih jalan yang sulit. Jadi Anda jangan khawatir. Zhonggu berkata sambil tersenyum. Meskipun Zhonggu meminjam kekuatan Xiaoyan, tapi semua yang dia katakan itu benar, dan ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak peduli apa yang dipilih Zhonggu, Cincang sudah menaruh dendam. Jika dia tidak mengambil budak dewanya, sebaliknya hal itu akan meninggalkan bekas luka bagi diri saya sendiri. Bagus, bagus. Anda sepertinya sangat tak kenal takut. Zhonggu Doshi, sekarang Anda sangat berani, jadi saya harap Anda akan selalu bisa seperti ini. Cincang berkata dengan keras, bahkan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Namun dia juga tidak akan berani melanggar peraturan Aula Budak Dewa Sura. Jadi karena Zhonggu telah membuat pilihan, jadi Cincang segera meminta Long Beo untuk menyerahkan semua senjata yang telah diberikan padanya dan membiarkan Long Beo pergi ke arah Zhonggu dari lantai pertama. Segera Long Beo menangkupkan tangannya dengan hormat. Kemudian mata Long Beo tiba-tiba menatap Xiaoyan. Namun matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena sebelumnya saat dia bertarung dengan Xiaoyan, dia masih ingat apa yang dikatakan Xiaoyan. Selama percakapan dia membiarkan Xiaoyan berbicara beberapa saat bahwa sejak awal Xiaoyan akan menang, yang menunjukkan Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak pada diri sendiri. Jadi Long Beo mau tidak mau terus menatap Xiaoyan dengan bingung. Kalau begitu, terima kasih Cincang Doshi karena Anda telah memberi saya budak dewa Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Long Beo dengan baik untuk Anda. Zhonggu berkata perlahan. Pada akhirnya, dia tidak lupa menangkupkan tinjunya lagi. Bagaimanapun, Zhonggu masih ingat seberapa sombongnya Cincang sebelumnya. Sekarang betapa malunya dia sekarang di wajahnya, yang membuat wajah Cincang menjadi pucat, sehingga dia tidak punya wajah untuk terus tinggal di sini. Dia segera melambaikan lengan jubahnya, kemudian dia langsung pergi dengan marah. Namun ketika Cincang pergi, matanya masih menatap Zhonggu dan dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.